Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 7 Desember tahun 2025 adalah hari Minggu Advent kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Taruk itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 4 sampai 9. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita
harus teguh berpegang pada pengharapan, berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, "Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena itu, aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya.
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membawa warta pengharapan. Tahun 2025 adalah tahun suci biasa yang ditandai antara lain dengan pintu suci atau Porta Sancta. Melalui tema peziarah pengharapan yang dipilih untuk direfleksikan, Paus Fransiskus mengajak kita untuk memandang ke depan dan berjalan dengan penuh pengharapan, karena pengharapan tidak mengecewakan. Hari Minggu kedua masa Advent ini mengundang kita untuk melanjutkan perziarahan pengharapan kita sambil menantikan kepenuhan kedatangan Kristus. Pandangan kita diarahkan untuk menanti dengan penuh pengharapan kedatangannya pada masa Natal, sekarang, dan pada akhir zaman. Kedatangannya itu adalah suatu karya besar Allah bagi kita dan sangat penting untuk kita persiapkan dengan benar dan bersungguh-sungguh. Pengharapan ini terkait erat dengan kerinduan kita akan kedatangan seorang Mesias yang membawa damai yang sudah berabad-abad ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Walaupun gambaran mereka tentang Mesias itu belum sangat jelas atau masih kabur dan tercampur dengan motif-motif berbau politik, namun harapan dan kerinduan mereka begitu kuat. Mereka mengharapkan seorang Mesias yang akan mengangkat mereka menjadi suatu bangsa yang terpandang di antara bangsa-bangsa lain dan menjadi terang bagi para bangsa. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya berisi pernyataan tentang tunas yang akan keluar dari tunggul Isai yang akan dipenuhi oleh Roh dan akan menghakimi serta membuat keputusan dengan jujur dan adil. Dialah Sang Mesias yang akan menciptakan suatu kerajaan yang penuh damai, di mana serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa, lembu dan beruang akan makan rumput bersama-sama. Suatu gambaran tentang kerajaan damai yang sempurna. Kerajaan sempurna itu tidak akan terjadi begitu saja atau secara otomatis. Salah satu syarat terpenting adalah pertobatan atau perubahan total dalam hati manusia. Inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Khotbah Yohanes Pembaptis tentang pertobatan merupakan suatu panggilan untuk mengubah hati, meluruskan jalan hidup kita untuk menyambut Mesias Sang Juru Selamat.
Pertobatan ini berkaitan dengan kerelaan untuk mengakui dosa-dosa, berpaling dari dosa-dosa, dan membiarkan rahmat Allah mengubah diri kita menjadi baru. Pertobatan sejati merupakan bagian penting dari upaya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Untuk mempersiapkan dengan baik jalan bagi Tuhan, Yohanes tampil sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama dan sekaligus jembatan ke Perjanjian Baru. Kita hendak mengisi hidup kita dengan menjadi suara seperti Yohanes. Kita hendak menyuarakan keadilan, kebenaran, dan hidup berdampingan secara damai tanpa sekat-sekat atau rasa takut atau khawatir. Kita juga ingin menyambut kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat dengan sebaik-baiknya, dengan mempersiapkan diri melalui pertobatan. Tidak jemu-jemunya, Tuhan mengundang kita kembali kepadanya yang Maha Pengasih dan Maha Murah. Kemurahan dan bela rasanya tidak berkesudahan. Kerelaan untuk bertobat menandakan kerinduan kita untuk menerima anugerah yang baru dari Tuhan, mengubah orientasi hidup, dan menempuh jalan yang lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tugas utama kita ialah mewujudkan kerajaan damai di tengah dunia yang masih penuh keresahan, kekerasan, konflik bersenjata, dan perang. Keadaan damai di mana kita hidup dan berinteraksi masih tetap kita rindukan. Sampai sekarang, di banyak belahan dunia, masih banyak orang mendambakan perdamaian seperti di Israel dan Palestina serta Ukraina. Kekerasan masih terjadi di banyak negara Afrika dan tempat-tempat lain di dunia. Penindasan dan diskriminasi masih ditemui di sejumlah tempat. Juga, kita masih menyaksikan keadaan tegang, seakan-akan satu pihak mau menerkam pihak lain, seperti dua binatang buas yang saling waspada kalau ada serangan. Dalam suasana seperti itu, kita dipanggil untuk membawa pengharapan yang benar, serta menciptakan dan mewujudkan perdamaian dan rasa nyaman di dunia atau lingkungan yang haus akan suasana damai, saling menerima dan menghargai. Semoga kita terbilang di antara orang-orang yang ikut serta mewujudkan pesan utama Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.